Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hendaknya kita dalam menerima sesuatu itu lebih berhati-hati. Ini tujuannya bukan apa? Karena orang memberi sesuatu itu tidak selamanya bagi si penerima itu lantas halal dimakan. Ada hal-hal bagi penerima itu justru haram menerima pemberian seseorang. Meskipun kita dapati oleh pemberian seseorang. Karena orang memberi itu, Pak, macam-macam. Ada yang karena manis-manis lidah, ada yang karena rasa takut, ada yang karena terpaksa, ada yang karena rasa malu, ada yang punya izin, ada yang kerelaan hati. Oleh karenanya, kali ini saya ingin membahas masalah itu. Supaya apa? Supaya apa yang kita makan itu selalu halal. Karena apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Setiap daging, daging kita ini Pak, yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Artinya lebih membakar. Sangat doyan neraka itu. Api itu sangat doyan pada tubuh kita ini. Oleh karenanya kita membahas ini bukan tujuannya apa, agar kita lebih berhati-hati. Dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Hal ini saya ambilkan dari kitab Kamus Fikih ya. Dari tim kajian ilmiah KI Ahlas Soffah 103. Ya. Ini kata pengantarnya adalah Kiai Maimun Zubair, kata sambutan Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Ini. Seperti ini kita lihat. Silahkan kalau Anda mau baca sendiri, silahkan dibaca. Jadi, pertama menerima ajakan seorang itu, ajakan makan, ajakan apalah, untuk yang enak-enak, atau menerima pemberian itu sama. Ya, karena ketika diajak makan berarti kita menerima makanan. Seperti itu. Yang pertama, ada orang memberikan sesuatu atas kerelaan hatinya. Maka, bagi si penerima, kalau punya dugaan kuat, atau yakin bahwasanya dia memberikan sesuatu atas kerelaan hati, maka itu halal. Halal dimiliki, halal pula dimakan. Tapi kalau masih ada keraguan, ragu, ya, akan kerelaannya, maka si penerima ini tidak boleh, Pak, menerima apalagi memakannya. Wajib dikembalikan. Ini tertuang atau referensinya ada di kitab Hasyiah I'anatut Talibin, ya, Hasyiah dari Fathul Mu'in juz 3 halaman 613 Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ya. Kemudian yang kedua, ada izin. Ada izin. Kita membutuhkan sesuatu kepada orang lain. Contoh, ada mangga tetangga. Kita minta, Pak, boleh minta mangganya? Oh, boleh nak. Ada izin, ya ada izin, maka silahkan kita terima. Itu halal. Yang ketiga, rasa malu. Ya, rasa malu. Ada orang memberikan sesuatu itu karena rasa malu, Pak. Ada. Contoh, umpama kita adalah orang terhormat. Taruhlah kiai, taruhlah ustadz, taruhlah pejabat atau atasan. Di kebanyakan orang, kadang kita itu minta sesuatu kepada bawahan, kepada santri, kepada anak buah. Maka anak buah itu mikir, Pak. Ya, ini kalau gak dikasih atasan, kalau gak dikasih kiai, kalau gak dikasih ustadz, kalau gak dikasih pak buah, ya, maka menerima pemberian karena rasa malu seperti ini, itu hukumnya haram. Haram.
kalau pemberian ini diyakini atau punya dugaan kuat bahwasanya si pemberi ini karena malu memberikannya. Tapi kalau hanya sebatas dugaan atau keraguan, maka tidak menjadi haram. Artinya diperbolehkan menerima dan memakannya. Ini referensinya ada di kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 3 halaman 364 Darul Kutub Al-Ilmiyah yang nomor 3. Nomor 4, rasa takut. Rasa takut. Ya. Kalau enggak diberi, punya perasaan si pemberi itu rasa takut, Pak. Ya. Kalau enggak diberi bisa enggak naik pangkat. Kalau enggak diberi bisa enggak naik kelas. Kalau enggak diberi umpamanya bisa enggak diajak kerja. Pokoknya rasa takut. Punya rasa khawatir si pemberi pada si penerima. Atau kepada orang lain. Karena waktu itu ada orang lain umpamanya. Ada orang lain, ada orang minta, kalau enggak diberi maka itu akan begini. Umpamanya seperti itu. Maka kalau si penerima yakin bahwasanya si pemberi ini memberikannya karena rasa takut atau punya dugaan kuat bahwa si pemberi ini karena rasa takut, maka kita atau penerima itu tidak boleh menerimanya. Artinya haram menerima pemberian seperti itu, apalagi memakannya. Lantas bagaimana? Ya dikembalikan. Tapi kalau hanya sebatas keraguan atau dugaan yang tidak kuat, maka itu diperbolehkan. Seperti itu. Yang kelima, ada orang memberikan sesuatu itu karena keterpaksaan. Gak diberi gimana, diberi gimana. Ada orang perasaan seperti itu, Pak, memberi sesuatu. Ya, ada. Maka kalau yakin bahwasanya si pemberi ini karena terpaksa, ya, atau punya dugaan kuat si penerima bahwasanya memberikan sesuatu itu si pemberi karena terpaksa, ini tidak boleh, alias haram, ya, tidak boleh, Pak, tidak boleh diterima. Tapi kalau hanya sebatas ragu, nah, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian ada juga orang memberikan sesuatu itu karena manis-manis lidah. Ya, karena manis-manis lidah. Pura-pura lah menawarkan sesuatu kemudian langsung kita mau. Contoh, ada seorang punya nasi piring, dia kondisinya lapar banget. Kemudian kita lewat, dia itu pura-pura menawarkan makanan, pura-pura deh. Karena dari zahir kadang itu sudah ketahuan kalau orang itu pura-pura. Ya, kalau di pondok pesantren itu biasanya seperti itu, ada santri lewat pas kita makan biasanya kita nawari. Kadang yang lewat 5 orang nasinya 1 piring, dia kondisi lapar, pura-pura nggak enak. Ya, kalau enggak ditawari karena bentuk akhlak, akhirnya nawari, monggo mas makan. Ya. Maka kalau kita langsung makan padahal dia itu pura-pura, itu nggak boleh, Pak. Kalau punya keyakinan bahwasanya dia nawari makanan atau ngajak makan, tujuannya hanya manis-manis lidah, artinya pura-pura, atau punya dugaan kuat dia itu hanya pura-pura, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu hanya sebatas basa-basi, tidak melalui kerelaan hati. Tapi kalau hanya sebatas keraguan, dugaan si penerima, maka ini diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Sedemikian ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 12 halaman 383 Darul Kutub Al-Ilmiyah. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.